Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Vinda, NIM 2010228. Di sini saya akan mendemonstrasikan chapter 10 pada lab 3 terkait dengan creating playbooks untuk memenuhi syarat tugas akhir saya pada mata kuliah pemrograman sistem jaringan. Dalam ulasan ini kita diminta untuk membuat 3 playbook. Playbook pertama yaitu dev_deploying.yml, menginstal dan memulai web server. Playbook kedua yaitu get_web_content.yml, memastikan bahwa web server pada konten. Dan playbook ketiga yaitu site.dml, menjalankan 2 playbook lainnya. Harapannya setelah menyelesaikan, teman-teman akan memiliki ada 2 kemampuan, yaitu membuat dan menjalankan playbook pada host yang dikelola, dapat menggunakan template G2, blocks dan handler pada playbooks. Di sini kita diminta untuk menyiapkan lingkungan kerja dengan memicu perintah lab spasi review manager 2. Sini kita copy perintahnya, Ctrl C, Ctrl V. Lab spasi start spasi review manager 2. Tunggu sampai proses penyiapan labnya berhasil dilakukan. Sebelumnya di sini ada spesifikasi, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan lab ini. Ada beberapa yang harus kita lakukan, yaitu sini kita tampilkan. Itu yang pertama, membuat playbook dengan nama dev_deploying.yml dengan satu play dan dijalankan di web server pada host yang terkelola. Pada instruksi 1.1 kita diminta untuk berpindah direktori ke review manager 2 yang berada di home directory user student dengan memicu perintah cd spasi tanda tilde / review manager 2. Ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke direktori review manager 2. Lanjut ke di instruksi 1.2. Di sini kita diminta untuk membuat playbook dengan nama dev_deploying.yml dengan satu play dan dijalankan pada web server host yang dikelola. Sini kita copy nama filenya, Ctrl C, kita masuk ke dalam terminal vim spasi nama filenya, enter. Nah, di sini udah masuk ke dalam terminal, kita tekan I untuk masuk ke mode editing atau penyisipan. Nah, di sini kita salin isiannya di blok, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini ada di dalam barisan pertama ini ada itu 3des, yaitu awal dari dokumen playbook. Di sini ada minus, yaitu list dengan nama menginstal dan mengkonfigurasi web server pada web server dan dijalankan pada host dalam grup web server. Become bernilai true berarti digunakan untuk mengaktifkan eskalasi yang istimewa.
Sini task itu tugas yang akan kita jalankan. Kita enter. Nah, di instruksi 1.3 di sini kita akan menambahkan task untuk menjalankan paket HTTPD. Ini kita copy isian dari instruksi 1.3, sini copy, masukkan ke dalam task, Ctrl V. Nah, di sini dalam task ini kita akan menginstal paket HTTPD menggunakan modul ansible.built-in.dnf dengan nama HTTPD. Sini step bernilai true, yaitu menentukan bahwa paket HTTPD harus ada atau terinstal pada sistem. Ini kita enter. Nah, di dalam langkah kedua ini kita diminta untuk menambahkan task pada playbooks dev_deploying.yml dan menjalankan layanan HTTPD dan mengaktifkannya agar dimulai saat boot. Kita copy isiannya, ini kita blok, Ctrl C, Ctrl V. Nah, dalam task kedua ini itu kita akan menjalankan layanan HTTPD menggunakan modul ansible.built-in.service dengan nama HTTPD state bernilai start menentukan bahwa layanan HTTPD harus dalam keadaan berjalan. Lanjut di sini. Lanjut di langkah 3 kita akan menambahkan task pada playbooks dev_deploying.yml ke dalam .yml yang menerapkan template ke template /vhost.conf.g2 ke direktori /etc/conf.d/vhost.conf pada host, dan menambahkan handler untuk mereset layanan HTTPD ketika ada perubahan. Sini kita salinkan, kita blok, Ctrl C, Ctrl V. Nah, pada task ketiga ini dengan nama paket yang akan kita jalankan yaitu deploy configuration template menggunakan modul ansible.built-in.template. Sumber file dari yang kita buat yaitu dari direktori template /vhost.conf.g2 disalingkan ke mesin target destination date ke dalam folder /etc/conf.d/vhost.conf. Pemiliknya root, grupnya root, mode permissionnya ini yaitu 644. 6 itu berarti read write, 4 itu untuk grup, dan 4 lagi untuk user punya read write. Dan notify bernilai restart HTTPD.
Lanjut ke langkah 4. Di sini kita diminta untuk menambahkan task ke dalam playbooks dev_deploying.yml yang menyalin file /index.html di direktori /var/www/vhost menggunakan ansible_fat pada host yang dikelola. Di sini kita copy isiannya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, pada task keempat di sini ada nama file yang akan kita salingkan, yaitu index.html menggunakan modul ansible.built-in.copy. Sumber file dari yang kita buat yaitu dari direktori file ke mesin target destination ke dalam folder /var/www/vhost menggunakan ansible_fat. Pemiliknya root, grupnya root, mode permissionnya di sini 644. Kita enter. Ini pada langkah kelima, di sini kita akan menambahkan task ke dalam playbooks dev_deploying.yml yang mengkonfigurasi firewall untuk mengizinkan layanan HTTPD. Sini kita copy isiannya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, pada task ini dengan nama ensure web server port is open menggunakan modul ansible.posip.firewall di state enable, yang berarti layanan firewall harus diizinkan. Permanen bernilai true, yang berarti perubahan harus permanen atau tetap ada setelah kita reboot. Di sini immediately bernilai true, yang berarti bahwa perubahan harus diterapkan segera. Dan service bernilai HTTP, yang berarti layanan yang akan diizinkan yaitu HTTPD. Enter. Lanjut ke langkah 6. Di sini kita diminta untuk menambahkan task ke dalam playbook. Kita diminta untuk menambahkan handler yang merestart layanan HTTPD ke dalam playbooks dev_deploying.yml. Sini kita copy isiannya. Di sini ada isian lengkapnya. Dalam langkah 6 ini ada isian lengkap. Jika kita tidak ingin mengcopy satu persatu, kita bisa mengcopy semua dari langkah 6 ini. Ini adalah isian lengkapnya. Sini kita copy bagian handler.
Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini ada handler. Untuk mendefinisikan handler yang akan dijalankan ketika diberitahukan oleh task. Di sini ada name, itu merestart HTTPD service, dimana service ini untuk mengelola HTTPD state bernilai restart, yang berarti layanan HTTPD harus di-restart. Kita escape. _2 W key. W itu menyimpan, key itu untuk keluar. Enter. Nah, pada langkah ke-7 di sini kita diminta untuk membuat playbooks dengan nama get_web_content.yml menambahkan play dengan nama test web content di host yang dikelola, yaitu workstation, dan mengaktifkan eskalasi yang istimewa. Sini kita copy filenya, nama filenya Ctrl C, masuk ke dalam terminal, yaitu vim spasi nama filenya, enter. Tekan I untuk masuk ke mode editing atau penyisipan. Nah, pada isian 7, langkah 7 kita copy, kita blok, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini ada di barisan pertama itu ada tanda 3dash, yaitu awal dari sebuah dokumen playbook. Awal dari sebuah dokumen playbook, yaitu di sini ada minus, yaitu list dengan nama test web content. Test web content dijalankan pada host dalam grup host. Become bernilai true, yang berarti digunakan untuk mengaktifkan eskalasi yang istimewa. Ini di sini ada task, yaitu tugas yang akan kita jalankan. Ada beberapa tugas yang akan kita jalankan, yaitu di sini kita enter. Kita copy sini. Pada langkah ke-8 kita diminta untuk menambahkan task bernama retrieve web content dan write to error log on failure. Task ini menggunakan blok yang berisi satu task bernama retrieve web content. Untuk mengambil konten dari URL, URL httpd://server.a.lab.example.com dan mendaftarkan konten yang diambil ke dalam variabel dengan nama konten. Di sini kita copy di bagian tasnya, kita blok, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini kalau kita lihat nama dari bloknya, yaitu retrieve web content
dan await to error logon failure. Blok ini ada satu tas di dalamnya ada keywords block. Nah, di dalam blok ini ada satu tas membuat konten dengan nama review web content menggunakan modul ansible.within.url untuk mengambil konten dari URL httpd://servera.lab.example.com dan menyimpang ke dalam variabel konten. Ini kita enter. Lanjut ke langkah 9. Yaitu kita diminta untuk menambahkan klausa rescue pada tas blog di playbooks get_web_content.yml untuk menulis variabel konten ke file errors.log jika tas review web content gagal. Di sini kita copy bagian rescue-nya di blog, blog, Ctrl+C, Ctrl+V. Nah, blok ini dipicu dulu. Dipicu dulu ketika ada kegagalan, baru akan dipicu yang bagian rescue. Jadi rescue ini tidak akan pernah dipicu kalau bagian blok tidak ada yang gagal. Jika bagian blok gagal, baru rescue ini dijalankan, yaitu menampilkan pesan ke layar terkait dengan error yang dikonfigurasi. Ini kita escape. Titik 2 wiki, simpan dan keluar. Enter. Langkah ke-10 di sini kita akan membuat playbooks baru dengan nama site.dml untuk mengimpor place dari playbooks dengan nama dari playbooks, yaitu dev_deploying.yml dan get_web_content.yml. Sini kita copy nama filenya, Ctrl+C, masuk ke dalam terminal, vim, spasi nama filenya, tar. Sini kita tekan I untuk masuk ke mode penyisipan. Ini kita copy. Isian di dalam langkah ke-10, Ctrl+C, Ctrl+V. Dan di sini di barisan pertama ada tanda 3D, yaitu awal dari sebuah dokumen playbooks. Di sini di dalam komen hashtag deploying a web server, di sini kita akan mengimpor playbooks dengan nama dev_deploying.yml, dan di komen hashtag review web content, di sini kita akan mengimpor playbooks dengan nama get_web_content.yml. Kita escape. Titik 2 wiki, simpan dan keluar. Nah, lanjut di langkah
11 di sini kita akan menjalankan playbook site.yml. Kita mungkin melihat beberapa laporan task berubah jika kita belum menjalankan masing-masing playbooks untuk pengujian. Penerapan playbooks yang kedua akan berhasil tanpa perubahan lebih lanjut. Sini dengan memicu perintah ansible minus navigator spasi-run tanda base, yang berarti tanda base ini yaitu ada perintah pada barisan berikutnya. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V, enter. Kita copy, lanjut di "-m". Tanda lebih besarnya tidak perlu di copy karena sudah otomatis pada saat kita enter. Sini "-m" yaitu berarti modul, spasi stdout ditampilkan di layar, nama filenya di sini site.yml. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V, enter. Ditunggu sesaat. Nah, lanjut di sini kita lab grab review lab grab. Di sini kita akan lab grab yaitu di grading labnya apakah udah pas semua dengan muncul perintah lab spasi grade spasi review minus CR2. Kita copy, Ctrl V, enter. Nah, sini udah pemetaan overall lab grade pass, berarti labnya sudah selesai. Lanjut langkah terakhir itu dengan memicu perintah lab spasi finish spasi review minus CR2. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V, enter. Di sini udah sukses, berarti udah selesai. Mungkin itu saja penjelasan saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.